belajar adalah kondisi seseorang di mana ia membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi. Nah, di situ juga kita harus sesuaikan dan pertimbangkan agar sesuai dan mengulangi setiap materi secara bertahap dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga ia fokus dan menerima setiap materi yang diberikan. Terus yang berikut, mengenal anak dengan lambat belajar itu. Anak lambat belajar umumnya mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mereka memahami informasi yang baru ya. Jadi mereka sering memerlukan pengulangan dan pendampingan agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terus yang ketiga itu, lambat belajar bukan berarti tidak bisa ya. Anak yang lambat belajar tetap memiliki kemampuan dan potensi yang dapat mereka kembangkan. Mereka hanya membutuhkan waktu dan cara untuk mencapai keberhasilan. Terus memahami dan mendampingi anak yang lambat belajar. Jadi orang tua dan guru kita harus perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan pendampingan ini penuh kesabaran, dukungan dan motivasi sangat membantu perkembangan anak. Jadi kita sebagai orang-orang sekitar, orang tua, guru, kita harus memberikan dukungan ya. Kita juga harus sabar, terus mendampingi anak yang lambat belajar. Kita harus tetap mendukung, memberikan dukungan. Di situ anak akan lebih memahami lebih cepat. Terus strategi efektif untuk anak yang lambat belajar. Jadi ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan cara-cara yang menarik, membagi materi menjadi beberapa bagian sehingga mereka terlatih secara rutin dan mengulang materi sebelum mereka pahami, atau kita mengulang kembali materi yang mereka belum pahami sampai betul-betul di mana mereka memahami materi yang dipelajari. Terus lambat belajar ada tantangan dan solusi. Yang pertama itu, anak lambat belajar sering menghadapi kesulitan dan memahami pelajaran dan menyelesaikan tugas. Jadi memang anak yang lambat belajar ini sulit sekali untuk memahami setiap materi yang diberikan. Apalagi tugas itu berarti sulit ya, sulit untuk mereka mengerjakan dan beradaptasi. Solusinya adalah memberikan perhatian khusus, bimbingan yang terarah dan dukungan emosional yang positif. Dari di situ kita harus memberikan perhatian, dukungan yang terarah, yang terbaik sehingga mereka tetap fokus pada materi yang diberikan. Maka di situ mereka akan pelan-pelan mengerti setiap materi yang diberikan. Yang berikut, setiap anak bisa belajar dan dengan percaya diri. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda dan kecepatan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk kita menghargai perbedaan itu ya. Dan kita harus membantu mereka, memberikan materi, memberikan dukungan sesuai dengan potensi atau kebutuhan yang dimiliki. Jadi pesan untuk kita semua bahwa lambat bukan berarti tidak mampu ya. Dengan kesabaran, dengan dukungan dan cara yang tepat, setiap anak dapat berkembang dan meraih keberhasilan yang terbaik. Jadi yang penting, kunci utama adalah kita sabar menghadapi, memberikan dukungan, dan memberikan cara yang tepat. Maka di situ adalah mereka berkembang dengan baik dan meraih apa yang diinginkan atau meraih keberhasilan yang terbaik. Sekian dan terima kasih.